Perkenalkan, nama saya Angelina Eka dengan NIM 23101018 dari kelas PK 4 semester 4. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang sejarah singkat Paroki Salib Suci Ngabang Keuskupan Agung Pontianak. Salib Suci merupakan nama pelindung Paroki Ngabang. Gereja merayakan pesta Salib Suci sebagai The Triumph of the Cross, kemenangan salib. Perayaan ini berasal dari tradisi yang sudah tua, yakni penemuan 3 salib. Salah satunya diyakini sebagai salib Yesus di Bukit Kalvari pada tahun 326. Penemuan ini bermula dari keinginan Santa Helena, ibu dari Kaisar Konstantinus, untuk menemukan salib Yesus. Terdorong oleh keinginannya yang kuat, dia mengadakan penziarahan ke Yerusalem yang mengorganisir penggalian di Bukit Kalvari. Para penggali menemukan 3 salib, tetapi tidak bisa menentukan yang mana salib Yesus dan yang mana salib kedua penjahat yang disalibkan bersama Yesus. Dan akhirnya mereka mendapat ide dengan yang cemerlang. Mereka membawa seorang wanita yang sakit dan 1 mayat yang siap untuk dikuburkan. Ketiga salib tersebut diletakkan satu demi satu di atas wanita yang sakit dan mayat tersebut. 2 salib pertama tidak memiliki kekuatan apa-apa. Sementara ketika salib yang ketiga ditempatkan di atas wanita yang sakit tersebut, wanita itu segera sembuh. Dan ketika salib itu ditempatkan di atas mayat tersebut, ia memiliki hidup kembali. Dari 2 kejadian luar biasa ini, maka mereka dengan segera mengetahui salib yang mana yang suci. Berita yang langsung tersebar luas, orang-orang datang menghormati salib suci itu. Di lokasi penemuan salib itu dibangun gereja besar, dan lokasi gereja itu merupakan tempat tersuci untuk semua orang Kristen. Salib tersebut diyakini ditemukan pada tanggal 14 September 326. Sejak saat itu, perayaan salib suci sudah menjadi kegiatan rutin di gereja timur. Perayaan ini kemudian menjadi bagian dari liturgi gereja barat pada abad ke-7. Yang berikutnya asal mula Paroki Salib Suci Ngabang. Menurut sejarah gereja Kalimantan pada tahun 1908, pimpinan gereja Katolik di Kalimantan Barat meminta kepada pemerintah Hindia Belanda untuk memasuki daerah Mempawah dan Landak guna membuka karya misi. Tetapi permintaan itu ditolak. Alasannya tidak ada daftar nama orang yang beragama Katolik pada 2 wilayah tersebut. 1 tahun kemudian, yakni tahun 1909, pemerintah Hindia Belanda memberi izin, dan pada tahun yang sama, karya misi di wilayah Landak dimulai. Sekitar tahun 1930, Pastor Amandus van Beers, OFM Kap, mulai berkarya di daerah Landak dengan membuka pos misi di rumah poliklinik tersebut. Dibangun rumah sekolah rakyat 3 tahun. Dengan 1 orang guru Katolik, namun usaha misi ini kurang berhasil karena seorang kepala benua yang bernama Bang Karot melarang usaha misi di daerahnya. Kemudian daerah misi tersebut dipindahkan ke daerah Bengkayang pada tahun 1934. Pastor Cassianus Raiders, OFM Kap, bertugas di Paroki Bengkayang. Selain di Bengkayang, Pastor Cassianus Raiders, OFM Kap, juga mengunjungi daerah Landak, yakni Kampung Badung dan Pagung yang berada di daerah Landak. Sebelum Perang Dunia Kedua, Pastor Cassianus Raiders, OFM Kap, berusaha supaya murid-murid dari Sekendal daerah Seribu sekolah di Nyarungkop pada tahun 1937. Pertama dibuka di kampung Sekendal, dan gurunya bernama Antonius Dawar di bawah pimpinan Pastor Cassianus Raiders, OFM Kap. Sekitar tahun 1950, Pastor Agustinus Hendricks, OFM Kap, membuka SD di kampung Nyari.
Namun pada tahun 1956 ditutup karena masyarakat tidak mampu membayar gaji guru-guru. Nah, sejak tahun 1950 sampai 1969, ada beberapa keluarga di wilayah Landak bersekolah di Nyarungkop, Bengkayang, dan Pauman. Tamatan dari sekolah tersebut, mereka menjadi guru Katolik di Sekendal, Sebadok, dan Pakuraya. Dampak dari kunjungan guru-guru tersebut, semakin banyak orang-orang kampung yang berpendidikan dan demikian juga agama Katolik semakin berkembang. Pada tahun 1960-an, di kampung Muun dan Sehe dibangun sekolah dasar Perum dengan guru Bapak Meter dan M. Jampung. Tahun 1965, Bapak Maurus Paitiyadi sebagai guru di Seribu dan beberapa tokoh agama Katolik meminta pada pihak Keuskupan Agung Pontianak seorang pastor untuk daerah Seribu. Pada tahun 1965 meletusnya pemberontakan G30 SPKI dan pemerintah menekan masyarakat untuk memeluk salah satu agama tertentu. Untuk itu, kebanyakan suku Dayak memilih agama Katolik di daerah Seribu, kecuali daerah Sepatung, Tayan, Bantiang beragama Protestan. Nah, yang terakhir itu Paroki Salib Suci Ngabang. 4 tahun setelah wilayah Ngabang resmi berdiri secara otonom, pastoral yang masih sangat darurat ditempati selama 5 tahun sampai tahun 1977 baru didirikan pastoran baru. Pada tahunnya sama juga gedung gereja dibangun. Susteran belum ada kecuali sebidang tanah yang sudah dipersiapkan untuk susteran dan asrama. Tanggal 15 Juli 1978, Ngabang resmi menjadi paroki tersendiri, stasi ladangan PAL 20 yang terdiri 11 kampung yang merupakan wilayah paroki Pahuman. Tahun 1982 masuk ke stasi paroki Ngabang. Melihat perkembangan umat di Ngabang dan kampung-kampung sekitarnya cukup pesat, mulailah terpikir untuk membangun gedung gereja baru yang lebih layak dan representatif. Walaupun pada tahun 1957 terjadi kerusuhan antara etnis Madura dan Dayak, tidak menyurutkan semangat umat dan Pastor Yakob Willy OFM Cup untuk mempunyai gedung gereja baru. Berkat kerja keras umat paroki Ngabang, para donatur serta pastor tepat pada tahun 1998, gedung gereja Salib Suci Ngabang diresmikan dan diberkati oleh Uskup Agung Pontianak Monsinyur Hieronymus Bumbun OFM Cup. Seiring berjalannya waktu, jumlah umat paroki Ngabang semakin bertambah. Hal ini tentu saja membuat pelayanan pastoral semakin padat dan meningkat. Maka pada tahun 2003 paroki Ngabang Seribu dibagi menjadi 2 paroki, yaitu paroki Ngabang dan paroki Seribu. Seribu menjadi paroki baru dengan nama pelindung Paroki Santo Yohanes Maria Vianney. Paroki Seribu dilayani oleh para imam projo, sedangkan paroki Ngabang sendiri nama pelindungnya tetap Salib Suci dan dilayani oleh para imam Kapusin OFM Cup sampai sekarang. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.